Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya kaum muslimin saudara-saudara kita yang ada di negeri Jepang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan memulai pembahasan sebuah risalah singkat yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang beliau beri judul Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah. Maksudnya adalah 4 kaidah untuk memahami dengan baik tauhid dan syirik. Agar kita mengenal tauhid dan kita bisa mengetahui kesyirikan. Tauhid untuk kita amalkan dan kesyirikan untuk kita jauhi. Dan bisa juga kita sebut ini 4 kaidah dasar Islam. Karena memahami tauhid dan mengenal kesyirikan adalah ajaran Islam yang paling agung, yang paling mendasar, yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah. Kita tahu bersama kalimat La ilaha illallah terdiri dari 2 rukun. Yang pertama, an-nafyu, penafikan, yang terkandung di dalam la ilaha. Artinya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Maknanya adalah penetapan keimanan kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Oleh karena itu la ilaha illallah bermakna la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan tauhid. Kita murnikan ibadah kita hanya kepada Allah dan kita ingkari semua peribadahan kepada selain Allah, maka tidak sedikit pun ibadah kita dipersembahkan kepada selain Allah. Namun di sana ada berbagai macam syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang yang menyimpang sehingga menjadi kabur pemahaman terhadap tauhid dan pengenalan terhadap syirik. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari 4 kaidah ini. Penulis rahimahullah memulai kitabnya dengan memanjatkan doa. Doa untuk siapa? Untuk kita yang mempelajari buku beliau. Dan ini adalah doa orang soleh, doa seorang ulama besar, seorang ahli ibadah, seorang pejuang Islam. Semoga kita mendapatkan bagian dari pengabulan doa ini. Mari kita lihat jemaah sekalian. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, As'alullahal karima Rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku mohon kepada Allah Al-Karim, yang maha mulia, yang maha baik kepada hamba-hambanya. Rabbal arshil azim, pemilik arsy yang agung. Semoga dia menjadi wali bagimu di dunia dan di akhirat. Inilah jemaah sekalian, muqaddimah kitab Al-Qawaidul Arba'. Doa yang dipanjatkan oleh penulis rahimahullah, sekaligus di dalamnya ada pengagungan terhadap Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Beliau bertawassul dengan nama Allah
dan juga Al-Karim, nama Allah yang lain. Dan juga Rabbal Arsyil Azim, Allah pemilik arsy yang agung. Ini semuanya termasuk adab yang baik dalam berdoa, sebagaimana di surat Al-A'raf Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah yang maha indah tersebut. Dan beliau ingatkan di sini, Allah adalah pemilik arsy yang agung. Agar kita paham bahwa yang kita bahas ini adalah sesuatu yang besar. Jadi kata para ulama yang mensyarah kitab ini, beliau ingin memberikan isyarat melalui doa ini. Pembahasan kita tentang sesuatu yang sangat agung. Kenapa? Karena terkait dengan Rabbul Arsyil Azim, Allah pemilik arsy yang agung. Dan jemaah sekalian, di sini arsy disifatkan dengan keagungan. Karena memang arsy itu adalah makhluk yang paling agung, yang paling besar, yang paling berat, dan yang paling tinggi. Dia adalah atap seluruh makhluk. Dan dengan mengenal makhluknya yang agung, maka kita pun tahu, kita lebih mengenal Allah yang maha agung, yang maha mampu menciptakannya, memeliharanya, dan mengaturnya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang keagungan arsy, surat Al-Haqqah ayat ke-17. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan yang membawa arsy Rabbmu pada hari tersebut, di atas mereka ada 8 malaikat. Pada hari tersebut maksudnya hari kiamat. Sebagian ulama mensahihkan riwayat di hari ini di dunia hanya 4. Sebagian lagi melemahkan. Dan jemaah sekalian, Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita tentang para malaikat yang memikul arsy ini. Di antara sifat mereka, sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, "Ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'imi'ati sanatin." Jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah perjalanan 700 tahun. Ini setiap malaikat yang memikul arsy. Jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah 700 tahun. Bagaimana lagi sampai ke kakinya? Dan mereka ada 8 pemikul arsy. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana besarnya arsy. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa Sifat, dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawati sab'u wa ma bainahunna, mas samawati sab'u wa ma fihinna wa ma bainahunna fil kursi illa ka halqatin mulqah bi ardil falah." Tidaklah langit yang 7 dan apa yang ada padanya serta apa yang ada di antaranya dibandingkan dengan kursi Allah, kecuali hanya seperti sebuah gelang kecil yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Jadi bayangkan jemaah sekalian, 7 lapis langit dengan segenap isinya, yaitu para malaikat yang tinggal di dalamnya. Kalau dibandingkan dengan kursi Allah, maka 7 lapis langit dan isinya tersebut hanya bagaikan sebuah gelang yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Dan itu makna firman Allah,
Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Dalam ayat kursi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wal kursi fil arsh katilkal halqah fitilkal falah. Sedangkan kursi dibandingkan dengan arsh seperti gelang itu dibandingkan dengan padang pasir yang luas tersebut. Jadi kursi yang sangat luas itu ternyata sangat kecil kalau dibandingkan dengan arsh. Maka ini menunjukkan kepada kita agungnya, besarnya Sang Pencipta seluruh makhluk tersebut. Baik, ini awal doa beliau. Apa yang beliau doakan untuk kita? Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadi wali bagimu di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian, semoga kita semuanya, walaupun mungkin kajian kita tidak seperti orang yang hadir offline, tapi kita masih bisa manfaatkan anugerah yang Allah berikan ini. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan bagian dari doa ini. Karena kalau Allah sudah menjadi wali bagi kita, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah walinya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dari kekufuran kepada iman. Dari kesesatan kepada hidayah. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Adapun orang-orang kafir, para wali mereka adalah tagut yang mereka sembah selain Allah. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ini pentingnya Allah menjadi wali bagi kita. Baik. Kemudian beliau menambahkan doa lagi. Doa agar kita memiliki unwanus sa'adah. 3 kunci kebahagiaan. Kata beliau, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah menjadikan engkau orang yang penuh berkah dimanapun engkau berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakarah. Dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi nikmat dia bersyukur. Wa idza btuliya sabarah. Dan apabila ditimpa musibah dia bersabar. Wa idza adznaba astaghfarah. Dan apabila dia berbuat dosa, dia segera bertobat. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Maka sesungguhnya 3 hal ini merupakan kunci kebahagiaan. Nah, sebelumnya jemaah sekalian, ada yang terlewat tadi, sebelum 3 kunci kebahagiaan, beliau mendoakan sebelumnya juga doa yang sangat penting. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kuntah. Semoga Allah menjadikan engkau orang yang penuh berkah dimanapun engkau berada. Apa yang dimaksud orang yang penuh berkah jemaah sekalian? Mari kita lihat penjelasan ulama terhadap tafsir surat Maryam ayat ke-31 tentang ucapan Nabi Isa alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ayyaj'alani mubarakan aynama kuntu wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Apa yang dimaksudkan orang yang penuh berkah? Kata Imam Mujahid rahimahullah, nafa'an aynama tajahtu. Nafa'an aynat tajahtu. Orang yang selalu memberi manfaat dimanapun aku berada.
Ini arti orang yang penuh berkah. Dimanapun selalu memberi manfaat, selalu menebar kebaikan. Mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Namun yang lebih utama tentunya jemaah sekalian, kebaikan akhirat. Bagaimana caranya kita memberi manfaat kepada orang lain dengan kebaikan akhirat? Caranya adalah mengajarkan kebaikan itu kepada orang lain, agar orang lain bisa mengamalkannya. Terutama kebaikan yang terbesar, yaitu tauhid. Begitu pula sebaliknya, mengingatkan akan perbuatan-perbuatan dosa, agar manusia menjauhinya. Terutama dosa terbesar, yaitu syirik. Oleh karena itu, Imam Ibnu Atiyah rahimahullah menafsirkan, orang yang penuh berkah itu adalah mu'alliman lil khair, yang selalu mengajarkan kebaikan. Jadi, ini doa penulis untuk kita, semoga kita termasuk di dalamnya. Lalu beliau sebutkan, doa untuk kita yang mengandung 3 kunci kebahagiaan. Kata beliau, wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara. Semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang yang diberikan nikmat, dia bersyukur. Termasuk orang yang apabila diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Ini kunci kebahagiaan yang pertama. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ketahuilah jemaah sekalian, setiap kita mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah akan menambah nikmatnya lagi. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, maka kita terancam mendapatkan azab yang pedih. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat ke-7 Allah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kamu ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Lalu bagaimana cara bersyukur? Bersyukur itu tidak lain adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah hakikat syukur. Beribadah kepada Allah, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka orang yang tidak menjalankan perintah Allah atau tidak menjauhi larangannya, dia bukanlah orang yang bersyukur kepada Allah, walaupun dia bikin acara besar-besaran, lalu dia namakan acara itu acara syukuran. Orang yang bersyukur hakikatnya adalah yang menyembah hanya kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangannya. Kemudian kunci kebahagiaan yang kedua adalah wa idza betuliya sabara. Dan apabila dia ditimpa musibah, maka dia bersabar. Inilah kunci kebahagiaan yang kedua. Musibah itu jemaah sekalian, tatkala kita bersabar menghadapinya, maka akan berubah menjadi kebaikan. Subhanallah, musibah yang mungkin secara zahir kita lihat itu sebuah keburukan, kita tertimpa penyakit misalkan, kita terkena virus, kita tertimpa berbagai musibah, tapi kalau kita sabar menghadapinya, maka justru itu akan berubah menjadi sebuah kebaikan. Bahkan kebaikannya melimpah. Apa kebaikannya jemaah sekalian? Di antaranya pahala sabar itu sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa terhitung, tanpa batas. Hanya Allah yang mampu menghitungnya. Begitu pula kebaikan diampunkannya dosa-dosa. Ini kebaikan besar di balik musibah. Agar kita tidak lagi mendapatkan hukuman di akhirat kelak, maka Allah timpakan musibah untuk menghapus dosa-dosa kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha."
Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya, walaupun hanya, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang melimpah di balik kesabaran hadapi musibah. Kemudian kunci kebahagiaan yang ketiga adalah wa idza adznaba astaghfara, dan apabila dia terjerumus dosa, mohon ampun kepada Allah, segera bertobat, meninggalkan perbuatan dosa itu, menyesalinya, dan bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Karena jemaah sekalian, bagaimanapun kita manusia biasa, kita bukan nabi dan rasul yang maksum, yang terjaga dari dosa. Namun, orang yang berbahagia, orang yang bertakwa, apabila dia terjerumus dosa, dia segera bertobat. Adapun orang yang celaka, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tatkala dia terjerumus dosa, dia tenggelam dalam dosa itu. Dia terus-menerus melakukannya. Dia sulit untuk bertobat. Bahkan ada yang sampai malah menikmati dosa itu. Ini sudah bahaya. Kalau seseorang terjerumus dosa, malah dia merasakan nikmat. Yang lebih parah lagi, ada yang berbangga. Berbuat dosa tapi malah bangga dengan dosa itu. Lalu dia lakukan secara terang-terangan, tidak malu lagi. Ini lebih parah lagi. Dan yang paling parah adalah orang yang mengajak orang lain untuk melakukan dosa yang dia kerjakan. Maka bukanlah seorang hamba yang terbaik itu yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Akan tetapi hamba Allah yang terbaik, apabila dia terjerumus dosa, dia segera bertobat. Sebagaimana Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, maka mereka segera ingat Allah. Lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka tersebut. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka telah mengetahuinya. Inilah jemaah sekalian, unwanu as-sa'adah. 3 kunci kebahagiaan. Kalau dapat nikmat bersyukur, kalau ditimpa musibah bersabar, kalau terjerumus dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah muqaddimah kitab Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah. Baik. Masih ada berapa menit waktu kita, akhi? Belum kedengaran. Kayaknya sudah habis waktu ya. 10 menit. Masih bisa kita lanjut? Masih bisa lanjut ya? Baik. Ya. Kita akan memasuki insya Allah inti kitab ini, sebuah pengantar untuk memahami tauhid. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, I'lam, ketahuilah. Artinya adalah ta'allam, wafham, wa tayaqqan. Pelajari, pahami, dan yakini. Maksudnya, perhatikan dengan baik. Ini penting. Arsyadakallahu li ta'atihi. Beliau sisipkan lagi doa di sini. Semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Karena walaupun kita berusaha, kalau Allah tidak menolong kita, kita tidak akan sanggup untuk menaatinya. Kita selalu butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Annal hanifiyah millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlisan lahuddina. Bahwasannya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihi salam
adalah engkau beribadah kepada Allah dengan memurnikan semua ibadah hanya untuknya. Inilah jemaah sekalian, sebuah pengantar penting untuk memahami ajaran yang paling mendasar dalam Islam, yaitu tauhid. Tapi kenapa beliau memulai dengan pembahasan Al-Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena paling tidak 3 alasan. Alasan yang pertama adalah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dan umat beliau Allah perintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim di dalam banyak ayat. Di antaranya di surat An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, dia seorang yang hanif. Makanya Syekh mengistilahkan agama beliau Al-Hanifiyah. Dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik, yaitu dia berlepas diri dari orang-orang musyrik. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Alasan yang kedua, untuk membantah syubhat, yaitu syubhat Yahudi yang mengklaim Ibrahim seagama dengan mereka. Mereka pengikut Ibrahim yang sejati. Nasrani juga begitu. Mengklaim merekalah pengikut Ibrahim yang sejati. Dan ada yang lebih parah daripada itu. Mengaku Muslim liberal. Mereka mengatakan semua agama sama karena semua pengikut Ibrahim. Maka Allah telah membantah Yahudi dan Nasrani sekaligus mengandung bantahan kepada orang-orang yang berpaham liberal. Sebuah paham kekufuran yang tidak pantas disandarkan kepada Islam. Dalam surat Ali Imran ayat ke-67 Allah menegaskan, "Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya." Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi dia adalah seorang yang hanif lagi muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Dia berlepas diri dari orang-orang musyrik. Tidak bersatu dengan mereka, tidak loyal kepada mereka. Maka penting kita mengenal agama Ibrahim agar kita tidak sama dengan orang-orang yang hanya mengaku-ngaku saja sebagai pengikut Ibrahim, tapi sebenarnya mereka kufur terhadap ajaran yang beliau bawa. Alasan yang ketiga jamaah sekalian, agar iman kita semakin kokoh, karena kita mengetahui ternyata inti ajaran Islam, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, bukan sebuah ajaran baru. Bukan ajaran yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ajaran yang Allah turunkan kepada seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Apakah Nabi Ibrahim maupun nabi-nabi yang lain. Untuk seluruh nabi Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, semua yang disembah selain Allah. Ini misi seluruh nabi dan rasul. Maka jemaah sekalian, inti ajaran Islam ini mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik. Bukan sebuah ajaran baru. Tetapi ini ajaran asli manusia yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Adam dan kepada seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Hanya saja di sini Syekh mengambil profil Nabi Ibrahim alaihissalam karena semua agama hari ini mengaku pengikut Nabi Ibrahim. Yahudi dan Nasrani mengaku pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga karena Nabi Ibrahim adalah bapak seluruh para nabi yang datang setelah beliau. Makanya beliau disebut juga
Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena seluruh nabi dan rasul yang diutus setelah beliau adalah anak keturunan beliau. Seluruh nabi Bani Israel, nabinya Yahudi dan Nasrani, dari putra beliau Ishak alaihi salam. Dan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan putra beliau Ismail alaihi salam. Maka penting untuk memahami dengan baik hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut Al-Hanifiyah. Karena dalam Al-Quran, Allah seringkali mensifatkan beliau dengan seorang yang hanif. Apa artinya Al-Hanifiyah? Kata Syekh, an ta'budallaha mukhlisan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata-mata. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Dan ini juga yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia, sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuknya, hunafa, dalam keadaan hanif. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan makna al-hanif adalah al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwah. Orang yang beribadah hanya kepada Allah, berpaling dari semua yang disembah selain Allah. Inilah orang yang hanif. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Dan di sini Syekh juga menegaskan, wa bidzalika amarallahu jami'al khalqi wa khalaqahum laha. Inilah yang Allah perintahkan kepada seluruh makhluk, yaitu manusia dan jin. Dan Allah ciptakan mereka untuk itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah mengabarkan kepada kita misi hidup kita. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepadanya. Maksud beribadah kepada Allah adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah tersebut, bukan sekedar menyembahnya. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Maka jika seseorang menyembah kepada Allah tapi dia masih berbuat dosa syirik, dia tidak mentauhidkan Allah, pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak mengamalkan tujuan dia diciptakan di muka bumi ini, dan juga berarti dia menentang seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan yang paling berbahaya tentunya dia menentang Allah Azza wa Jalla yang telah mewajibkan hamba-hamba untuk mentauhidkannya dan menjauhi semua dosa kesyirikan. Nampaknya waktu sudah habis, akhi. Mungkin sebelum kita tutup ada tanya jawab, saya persilahkan. Ada penyampaian pembangunan Masjid Ibaraki ya Ustadz? Tafadhol, silahkan. Masya Allah. Iya. Kepada Kang Hairul, dipersilahkan Kang Hairul. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria dari perwakilan Masjid Ibaraki yang ada di Osaka. Jazakallah khair Ustadz atas penyampaian materinya yang luar biasa gitu ya, tentang ketauhidan, tentang pilar-pilar agama Islam. Saya izin untuk sedikit, mungkin sekitar 10 menit ke depan untuk menyampaikan gitu ya tentang proyek perluasan masjid yang ada di Ibaraki Osaka, dan sekarang sedang proses pengumpulan dana, dan semoga teman-teman di sini juga bisa
ikut membantu gitu ya, menyukseskan proyek ini. Bismillah. Tutup. Saya akan izin untuk share presentasinya. Ya, semoga sudah terlihat ya presentasinya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya ini adalah judul proyeknya Osaka Ibaraki Mosque Expansion Project gitu ya. Gambar di depan ini adalah gambar bangunan sekarang Masjid Ibaraki yang ada di Osaka. Ya saya sampaikan pendahuluannya motivasinya gitu ya. Dari sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan menjanjikan rumah baginya seperti itu pula di surga gitu ya. Maka ini janji Allah, maka Allah pun tidak akan sekali-kali menyalahi janjinya. Ya mungkin sedikit pendahuluannya untuk teman-teman semua gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu tentang Masjid Ibaraki yang ada di Osaka. Masjid ini termasuk masjid yang cukup potensial untuk dikembangkan. Jamaahnya juga cukup banyak dan bervariasi gitu ya. Salah satunya masjid ini terletak di antara dua kampus besar di mana banyak muslim dari berbagai penjuru dunia gitu ya yang belajar menimba ilmu di kedua universitas ini ya, terutama Osaka University. Dan Masjid Ibaraki ini terletak sangat dekat dengan terutama dengan Suita Kampus Osaka University gitu. Mungkin sekitar ada 400 sampai 500 muslim gitu ya berada di sekitaran Masjid Ibaraki Osaka ini. Dan ini latar belakang dari kenapa panitia masjid gitu ya ingin memperluas Masjid Ibaraki yang sekarang sudah berdiri ini. Alasan pertama adalah mahasiswa dan juga peneliti muslim yang ada di Osaka ini semakin bertambah gitu ya. Dan ketika sholat Jumat, gambar yang kiri ini, gambar kira-kira sebulan atau sebulan setengah yang lalu ya. Ketika sedang musim ketika panas-panas, karena jamaahnya banyak gitu ya, sehingga internet connection. Karena jamaahnya sangat banyak, sehingga beberapa orang itu harus sholat di lapangan parkir gitu ya, beralaskan terpal, sejadah, dan juga batu kerikil. Mereka harus kepanasan ketika musim panas dan harus kedinginan ketika musim dingin gitu. Tampilkan gambarnya. Oh, oke. Nah, kemudian ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha juga kita perlu untuk menyewa gedung gitu ya di luar masjid karena jamaah yang sangat banyak sehingga sudah tidak mungkin lagi bagi kita semua kami untuk melaksanakan sholat di masjid gitu. Dan alasan yang kedua, Masjid Ibaraki menjadi tempat yang penting untuk orang-orang Jepang bersyahadat gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah tercatat ada sekitar 111 orang Jepang yang bersyahadat di Masjid Ibaraki gitu ya. Masya Allah sekali, dan beberapa dari mereka juga melakukan pernikahan dengan Muslim. Dan ini beberapa dokumentasinya gitu ya, ada orang Jepang yang sedang mendatangani dokumen bahwa ia telah bersyahadat sebagai seorang Muslim gitu. Dan alasan selanjutnya ini mimpi kita bersama gitu ya. Mungkin teman-teman yang tinggal di Jepang atau beberapa yang ingin tinggal di Jepang dalam waktu yang lama, yang punya anak-anak, tidak seperti di Indonesia gitu ya. Kita mendapatkan pendidikan Islam itu mungkin sangat mudah gitu ya, tapi di Jepang ini agama itu tidak diajarkan sama sekali, dan kita sadarin bahwa anak-anak Muslim di sini adalah penerus estafet dakwah kita di Jepang di masa mendatang gitu ya. Mungkin salah satu dari mereka akan menjadi imam besar suatu hari nanti gitu ya. Salah satu dari mereka akan menjadi aktivis dakwah yang jauh lebih istiqomah daripada kita semua gitu. Maka kita sadarin mereka ini bibit-bibit yang perlu kita tanamkan keislaman, akidah Islam sedini mungkin gitu. Dan ini beberapa aktivitas kelas Al-Quran gitu ya untuk anak-anak ini ketika kondisi sebelum pandemi gitu ya. Anak-anak nggak apa-apa. Oke. Ini nggak apa-apa ini.
Dan selanjutnya ini tentang rencana, desain, dan juga pengembangan masjidnya seperti apa gitu ya. Jadi Masjid Ibaraki nanti yang baru direncanakan akan dibangun 3 lantai dengan kapasitas sekitar 200 sampai 300 orang gitu ya. Ada rooftop di lantai ketiga dan juga ada ruangan untuk kelas anak-anak. Dan ini gambaran kira-kira lantai 1 untuk area laki-laki akan seperti ini sebelah kiri, dan lantai 2 untuk jamaah akhwat gitu ya, yang ada di gambar sebelah kanan. Dan selanjutnya kami mengajak gitu ya sahabat-sahabat semua, termasuk Ustadz juga dan tim, untuk berinvestasi melalui wakaf dan juga donasi untuk ekspansi Masjid Ibaraki ini gitu. Maka motivasinya apa? Kenapa kita harus bersedekah, berwakaf? Teman-teman insya Allah udah tahu semua gitu ya. Ketika kita semua meninggal dunia, hanya ada 3 amalan yang Rasulullah janjikan akan terus mengalir. Salah satunya adalah sedekah jariyah gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan passive income gitu ya, non-stop income. Mungkin umur kita cuma 60 tahun, 70 tahun, tapi bisa jadi amalan kita jauh lebih panjang daripada umur kita gitu ya. Maka setiap orang yang membaca Al-Quran di sana, setiap orang yang sujud dan ruku di sana, setiap orang yang Jepang yang bersyahadat di sana, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan tidak dikurangi sedikit pun gitu ya. Bahkan ketika nanti kita sudah terbaring di alam kubur, akan ada pahala yang insya Allah akan terus mengalir mengisi rekening kebaikan kita semua gitu. Dan ini ada beberapa paket wakaf dan juga investasi. Ini untuk teman-teman yang ada di Jepang gitu ya. Dalam bentuk yen, ada paket Firdaus yang nilainya 1 juta yen. Kajian. Ya, ini dalam yen. Nanti dalam rupiah saya tampilkan juga, bisa untuk disampaikan gitu. Dan ada Ibaraki. paket hoodie yang paling rendah 10.000, ada juga paket bebas gitu ya, teman-teman bisa bebas sebebas-bebasnya dalam berdonasi. 2 juta yen boleh gitu ya, 3 juta yen alhamdulillah, mau 5.000 pun, 1.000 yen pun insya Allah kami terima gitu. Dan cara berinvestasinya bisa melalui transfer via bank gitu ya, lewat bank MUFG dengan nomor akun berikut. Teman-teman bisa screenshot, atau mungkin teman-teman yang pernah dapat posternya, informasinya ada di poster ya, atau mungkin nanti bisa saya nitip ke Mas Yusril atau siapa ya, beberapa komunitas yang belum mendapatkan informasinya. Bisa juga donasi online via Launchgood. Nanti teman-teman setelah transfer wajib konfirmasi melalui saya. Ini nomor WA saya ya, bisa dicatat di screenshot, atau Mas Aan. Teman-teman yang mau transfer via GP Bank, via Yucho juga bisa kami terima gitu ya. Nanti bisa menghubungi saya kalau teman-teman mau transfer via GP Bank. Dan alhamdulillah dana yang sudah terkumpul sampai saat ini ada 50 juta yen gitu ya. Dan dana yang masih dibutuhkan itu sekitar 35 juta yen gitu. Maka kami meminta gitu ya bantuannya untuk meringankan, memenuhi ini, dan insya Allah menjadi pahala jariah bagi teman-teman semua gitu. Dan mungkin Ustadz juga mau berkenan untuk ikut berwakaf, berinvestasi untuk Masjid Ibaraki ini. Insya Allah. Kami bekerjasama dengan wakaf Masjid Salman ITB gitu ya, untuk donasi via rupiah bisa transfer ke nomor rekening berikut yang tertera di poster ini. Dan nanti konfirmasi, wajib konfirmasi melalui nomor telepon yang ada di bawah gitu. Atau nanti mungkin saya bakal nitip posternya ke siapa ya nanti ya, Mas Dani atau siapa nanti yang bisa berhubungan dengan Ustadz ya, untuk saya disampaikan posternya seperti itu. Dan sebagai penutup, ya kami sangat berharap bantuan dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, untuk mengakselerasi proses pengumpulan dana, menanam pahala jariah, dan menyemai bibit peradaban Islam di negeri Sakura. Ya, mohon maaf jika kami ada kekurangan dalam penyampaiannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Satria.
untuk mengefektifkan waktu, Ustadz, Ya. mungkin kita batasi sampai jam 16.00 waktu Jepang atau jam 2 siang waktu Indonesia. Nah, untuk pertanyaannya kita batasi menjadi 3 pertanyaan saja. Boleh Ustadz? Silakan. Seperti itu mungkin ya. Untuk pertanyaannya akan disampaikan oleh ini moderator-moderator yang pada masing-masing organisasi. Ini ada ada Mas Taufik dari KMI Gifu, ada Mas Satria dari Muslim Osaka, dan ada KMI Kansai. Masing-masing ada 1 pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz. Saya persilahkan. Baik Mas Dani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahman dari komunitas Muslim Indonesia Gifu. Izin bertanya Ustadz, ini sudah ada yang masuk dari Jaki dari Gifu Jepang. Silakan Afif. Nah Ustadz, jika kita harus memurnikan niatan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bolehkah kita meniatkan sholat kita untuk surga? Apakah itu suatu kesyirikan? Jazakallahu khairan katsira. Baik. Seperti itu Ustaz. Jadi pertanyaannya, apabila kita wajib meniatkan semua ibadah kita untuk Allah seperti sholat dan yang lainnya, maka bolehkah kita meniatkan untuk mendapatkan surga? Jawabannya, itu adalah satu kesatuan. Itu nggak bisa dipisahkan. Kita berniat untuk Allah, artinya adalah kita menginginkan agar Allah memberikan kepada kita balasan yang terbaik. Dan balasan yang terbaik adalah surga. Dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Begitu pula, kalau kita niatkan agar dijauhkan dari api neraka. Ini sesuatu yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla telah memuji orang-orang yang beriman ketika mereka beribadah, mengharapkan surga dan takut neraka. Di antaranya di surat Al-Isra ayat ke-57. Kata Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut azabnya. Rahmat Allah termasuk di dalamnya surga. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Wahai surga, engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Jadi ini sebenarnya tidak terpisahkan. Salah besar kalau ada orang mengatakan, jika ibadah mengharapkan surga dan takut neraka, berarti enggak ikhlas. Justru itu hakikat ikhlas. Kenapa? Karena dia mengharapkannya hanya dari Allah semata. Jadi ini hakikat ikhlas. Tatkala seseorang beribadah hanya kepada Allah dan hanya dia harapkan balasannya dari Allah semata-mata. Kalau dia harapkan dari selain Allah, maka itu yang menjadi rusak ikhlasnya. Itu adalah syirik. Tatkala dia mengharapkan balasan ibadahnya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tidak terpisahkan. Itu bagian dari keikhlasan. Demikian, wallahu a'lam. Ada yang lain? Tafadhal akhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Nur dari keluarga masyarakat Islam Indonesia Kansai. Izin bertanya, ini ada pertanyaan dari saudara kita di Gifu, tapi beliau tidak menyebutkan namanya. Jadi ada pertanyaan begini Ustaz, jika seseorang berbuat dosa, apakah kehendak manusia atau memang sudah ditakdirkan oleh Allah? Pertanyaan kira-kira. Jadi saya ulang lagi. Jika seseorang berbuat dosa, apakah perbuatan dosa tersebut adalah kehendak dari manusia tersebut atau memang sudah ditakdirkan oleh Allah? Baik. Terima kasih. Jadi pertanyaannya,
apabila seorang hamba berbuat dosa, apakah itu semata kehendak dia atau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, segala sesuatu yang terjadi itu adalah takdir Allah. Tidak sedikit pun keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Makanya kita beriman kepada rukun iman yang keenam, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya. Jadi bukan hanya baiknya saja takdir Allah, yang buruk pun semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Adanya setan, takdir Allah. Adanya orang yang berbuat dosa, itu takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak sedikit pun ada yang keluar dari bawah takdir Allah. Karena seluruhnya berada di bawah kekuasaan Allah. Nggak mungkin seseorang melakukan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Jadi ini juga bertentangan dengan akal sehat. Kalau kita mengatakan, dia berbuat dosa bukan takdir Allah. Kan Allah Maha Kuasa. Segala sesuatunya berada di bawah kekuasaannya. Tidak mungkin terjadi kecuali dengan izinnya, dengan kehendaknya, dengan takdirnya. Tetapi jamaah sekalian, itu tidak menafikan manusia pun diberikan kehendak dan kemampuan melakukan apa yang dia kehendaki. Walaupun kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Apapun yang kamu kehendaki tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Rabbul Alamin. Maka ayat ini menunjukkan sama-sama punya kehendak. Manusia punya kehendak melakukan dosa itu, akan tetapi kehendaknya tidak keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki terjadi, maka terjadi. Kalau tidak, maka tidak. Makanya para ulama menegaskan, Masya Allahu kana, wa man lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki mesti terjadi. Apapun yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi manusia juga punya kehendak. Maka ini dua hal yang jangan kita pertentangkan. Manusia punya kehendak, mampu untuk berkehendak. Apakah dia memilih jalan yang benar atau jalan yang salah? Akan tetapi semua itu tidak sedikit pun keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, apakah boleh seseorang kemudian beralasan dengan takdir untuk membolehkan perbuatan maksiatnya? Nah, ini yang menjadi masalah. Karena Allah yang menakdirkan segala sesuatu termasuk maksiat, lalu mereka berkata, kalau begitu, kita nggak boleh disalahkan dong. Kan ini sudah takdir Allah. Nah, ini yang tidak boleh. Betul, itu takdir Allah, tapi itu bukan alasan bagimu untuk melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena pertama, Allah tidak memaksamu untuk melakukan maksiat itu, melainkan pilihanmu sendiri. Kenapa manusia harus bertanggung jawab? Harus mendapatkan balasan atas dosa yang dia kerjakan. Karena itu memang pilihan dia. Manusia bukan seperti wayang yang tidak punya kehendak, hanya digerakkan oleh dalang, tidak. Manusia tidak dipaksa oleh Allah untuk melakukannya. Dia memilih sendiri dengan kehendaknya. Walaupun sekali lagi, itu semua tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali mempertentangkan antara kehendak manusia dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak pernah memaksa manusia melakukan perbuatan dosa itu. Makanya jemaah sekalian, andai ada orang yang dipaksa melakukan perbuatan dosa, maka dia nggak berdosa. Bahkan dia melakukan kekafiran sekalipun, dia tidak kafir. Bahkan tidak berdosa sedikit pun. Sebagaimana firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa melakukan dosa kekafiran, maka dia tidak kafir dengan syarat hatinya tetap beriman. Jadi, Allah tidak mungkin memaksa. Andai seseorang dipaksa oleh orang lain untuk melakukan kekafiran, maka dia tidak berdosa.
karena dia dalam kondisi terpaksa. Tapi hatinya harus tetap beriman, karena hati nggak mungkin dipaksa. Iya. Kemudian, jawaban yang kedua, takdir Allah itu sebelum terjadi, maka itu sesuatu yang gaib. Kita nggak mungkin tahu apa takdir Allah untuk kita beberapa detik yang akan datang. Atau setengah detik yang akan datang. Itu sesuatu yang gaib. Sehingga kita nggak bisa mengatakan, sudahlah saya mau mencuri, ini sudah takdir Allah. Nggak bisa. Karena kita nggak tahu apa takdir Allah untuk kita. Ini jawaban yang kedua. Jadi ini betul-betul kita memilih sendiri. Karena kita tidak mengetahui apa takdir Allah untuk kita sebelum takdir itu terjadi. Kemudian jawaban yang ketiga, ini juga bertentangan dengan akal sehat. Kalau kita berdalih dengan takdir untuk melakukan perbuatan dosa, bertentangan dengan akal sehat. Kenapa? Karena kalau kita disuruh memilih antara satu dari dua pilihan yang sifatnya duniawi, maka kita akan memilih yang terbaik. Misalkan kita mau beli mobil nih. Ada dua mobil yang ditawarkan untuk kita dengan harga yang sama. Tapi yang satunya masih bagus, mulus, lancar di perjalanan. Sementara yang satu lagi banyak kerusakan. Maka pasti kita akan memilih yang bagus. Tidak ada orang mengatakan, sudahlah saya pilih yang rusak itu, yang buruk itu, karena itu sudah takdir Allah. Nggak ada. Ini dalam perkara duniawi. Kita pasti memilih yang terbaik. Kenapa dalam urusan agama, dalam urusan ketaatan kepada Allah, malah kita memilih maksiat, lalu beralasan itu takdir Allah. Ini tidak sesuai dengan akal sehat. Jadi, demikian di antara faidah penting dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Masih ada pertanyaan lagi? Tafadhol. Silakan, tadi dari Muslim Osaka ada pertanyaan. Oh iya. Oh iya, lanjut. Langsung, mungkin ini ada pertanyaan dari yang langsung masuk ke saya. Afwan Ustadz. Silakan. Izin bertanya, apakah di dalam memahami ilmu tauhid ada hal-hal yang bersifat furu'iyah? Semisalnya ada bagaimana sebaiknya kita bersikap dalam memahaminya, dan misalkannya ada perbedaan pendapat pada para ulama tentang furu'iyah dalam ilmu tauhid itu bagaimana? Baik. Dalam permasalahan tauhid, saya tidak mengetahui penjelasan para ulama ada bagian dari tauhid yang furu'iyah, yang ulama beda pendapat. Karena tauhid itu adalah prinsip yang paling penting dalam urusan agama. Kita tidak boleh berbeda pendapat di dalamnya. Tapi dalam masalah akidah secara umum, memang ada perbedaan pendapat. Sebagai contoh, ulama beda pendapat, makhluk apa yang diciptakan pertama kali. Ada yang berpendapat arsh, ada yang berpendapat air, ada yang berpendapat al-qalam, pena yang mencatat takdir Allah. Maka perbedaan pendapat seperti ini tidak menyebabkan orang yang berbeda pendapat itu divonis menyimpang atau sesat. Dan perbedaan pendapat ulama dalam masalah akidah itu sedikit sekali. Umumnya ulama sepakat dalam masalah akidah. Beda dengan masalah fikih. Banyak permasalahan yang ulama beda pendapat. Sehingga kita harus lebih sering, lebih banyak bertoleransi dalam pembahasan hukum-hukum fikih. Walaupun nggak semuanya tentunya. Ada hal-hal yang ulama sudah sepakati dalam masalah fikih. Nggak boleh kita beda pendapat. Iya. Barangkali demikian. Wallahu a'lam.
Jazakallah khair Ustadz jawabannya. Ini saya tadi di awal bilang ada 3 pertanyaan mungkin, tapi ini karena masih ada waktu boleh ditambah lagi pertanyaannya mungkin Ustadz. Bagaimana? Fadal. Iya Ustadz, ini satu pertanyaan terakhir. Nah, bagaimana menasihati orang tua dengan cara yang baik agar meninggalkan kesyirikan atau ibadah-ibadah bid'ah seperti tahlilan? Baik. Yang pertama, hendaklah kita sampaikan dengan penuh kelembutan. Jangan sekali-kali bersuara keras kepada orang tua kita atau membentak kepada orang tua kita, apalagi dengan kata-kata yang kasar. Allah Azza wa Jalla telah memberi peringatan. Wa imma yablaghanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan apabila salah satu dari ibu bapakmu atau kedua-duanya mencapai umur tua bersamamu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya uff. Uff itu artinya kalimat bentakan yang paling ringan, yang paling halus. Wala tanharhuma, jangan pula kamu membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Ucapan yang lembut, yang penuh dengan kasih sayang. Ini yang pertama. Yang kedua, cara terbaik untuk mendakwahi orang tua atau siapapun adalah dengan menyampaikan dalil dan menerangkan makna dalil tersebut dari penjelasan-penjelasan para ulama. Ini cara yang terbaik berdakwah. Sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya. Masalahnya kalau belum hafal, maka berusahalah menghafal. Kalaupun kita masih sulit menghafal, baca saja, tidak apa. Ambil bukunya, seperti kitab Tauhid, ada bab-bab tentang syirik di situ, bacakan kepada orang tua kita. Ayah, ibu, perdukunan itu syirik. Nggak boleh lagi datang ke dukun. Bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, Man ataka hinan aw arrafan, fasaddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini contoh. Kalau orang tua masih suka datang ke dukun. Kalau masih percaya jimat, bacakan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ini cara terbaik dalam berdakwah. Sampaikan dalilnya. Kalau kita tambahkan dengan penjelasan para ulama, lebih bagus lagi, lebih sempurna. Lebih meyakinkan lagi. Kenapa? Terkadang kita berdakwah, orang nggak yakin. Orang berat menerima. Karena tidak disertai dalil. Sehingga tidak meyakinkan. Ini yang kedua. Yang ketiga yang perlu diperhatikan juga, hendaklah kita berusaha berbuat baik kepada orang tua kita ataupun siapa saja yang kita dakwahi. Terutama orang tua kita. Berbuat baik kepada orang tua kita bagian dari kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan itu juga bisa berdampak baik mereka mau menerima dakwah yang kita lakukan. Dan ini metode Rasulullah SAW. Beliau seringkali sebelum mendakwahi seseorang, beliau berbuat baik kepadanya untuk mengikat hatinya. Maka ketika beliau sampaikan dakwah, lebih mudah dia terima. Tapi kalau dari awal orangnya sudah tidak senang kepada kita, nah ini sulit kita berdakwah kepadanya. Walaupun yang kita sampaikan benar, dia berusaha untuk menolaknya. Dia cenderung menolaknya. Kenapa? Karena sudah tidak suka sama kita. Ini jangan sampai terjadi. Maka hendaklah kita berbuat baik. Istilahnya ta'liful qulub. Kita ikat dulu hatinya. Dengan apapun yang kita mampu. Apakah dengan tenaga kita, jabatan kita, atau dengan harta kita. Berikan kepada mereka. Semoga dengan sebab itu Allah lembutkan hati mereka untuk menerima nasihat kita. Dan juga tentunya
Yang harus kita pahami adalah tugas kita hanya menyampaikan. Diterima atau tidak, sudah bukan urusan kita. Itu sudah urusan Allah. Jadi jangan berkecil hati. Kalau kita mendakwahi orang tua tapi mereka nggak mau terima, maka sampaikan terus. Mungkin suatu saat mereka terima. Dan yang penting kita lakukan tugas kita menyampaikan. Diterima atau tidak, itu sudah urusan Allah Azza wa Jalla. Namun tentunya kita iringi dengan pendekatan diri kepada Allah dan berdoa kepadanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita. Barangkali demikian akhi. Wabillahi taufik. Ya Ustadz, jazakallahu khair Ustadz jawabannya. Dan dengan keterbatasan waktu yang kita miliki saat ini, kita di akhir ujung acara ada doa mungkin yang bisa dipimpin oleh Ustadz sendiri. Setelah doa kita penutupan. Seperti itu mungkin Ustadz. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Silakan berdoa masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazak